dibangun pertama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga 5 waktu sehari semalam itu satu kita dapat di dunia, dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Masya Allah. Ada seorang anak yang kelaparan, Pak, di pondok pesantren. Di pondok itu biasa kelaparan sedikit, Pak. Selesai lapar dikasih tahu, dikasih toge, ya enggak? Enak makannya. Tapi anak yang satu ini minta ke Kiai, aku mau tinggal di pondok ini lama-lama. Sejuk hatiku belajar ngaji tiap malam tadarusan. Tapi suatu kali ketika jam 9 lewat, mereka masih ngaji, Kiai masih baca Al-Quran, masih tafsir, masih belajar nahwu saraf. Anak yang satu ini tidak tahan, Pak. Dia tidak tahan, terus dia masuk ke kampung-kampung. Ada satu rumah terbuka, rumahnya lumayan bagus. Dia lihat dari pintu belakang itu, dia lihat ada makanan enak. Sayurnya sayur kangkung, gorengannya gorengan jengkol, ada terong. Enak banget. Ada gorengan ikan yang sudah dicabein. Perut lapar. Orang tak ada satupun di dapur itu. Masuklah dia ke dapur dan dia colek apa? Terong itu dicoleknya ujungnya. Ya Allah, nikmatnya. Tapi ini bukan punya kita. Dia mundur lalu keluar. Ya Allah, ampun ya Allah, hampir saja aku terjebak makan terong. Dia lari ke masjid, dia lari ke pondok pesantren dan dia duduk lagi dari belakang. Kata guru, "Hai fulan, kenapa kamu lapar ya?" Ya sudah, kamu duduk sebentar lagi, kita mau makan bareng-bareng. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Selesai ditutup doa, datang ibu-ibu. Ibu-ibu datang dengan 3 orang anak perempuannya. Assalamualaikum, geng. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam dan langsung duduk dengan Kiai di depan. Kiai, anakku Desi sudah tamat dari kedokteran. Dia lagi koas. Dan malam ini kami mau syukur terhadap wisudanya dia. Terus kata anak-anak, karena aku sudah 3 tahun lebih juga menjanda, kami tak carikanlah suami dengan Kiai. Sarannya tidak banyak, Kiai, yang penting bisa jadi imam. Hebat gak, Pak? Dilihat santrinya, yang paling besar si fulan yang tadi ngambil teror. Santrinya si fulan sini. Kamu mau menikah sesuai dengan janjimu waktu mau ke pondok dulu? Iya. Kamu mau menikah dengan ibu ini? Janganlah ibunya ya anaknya. Janganlah ibunya anaknya lah, ngapain janda kalau ada yang gadis. Itu kata anak. Ya minimal ini kan beliau minta yang bisa jadi imam, kamu bisa jadi imam. Lama-lama dibujuk oleh Kiai, takut juga di santri. Akhirnya ya sudahlah ya, daripada enggak. Akhirnya dipersiapkan pernikahan. Nikah malam itu juga kayak nikah ketangkep. Ditanya sama Kiai, kamu ada mahar gak? Cuma 5.000 duit ada Kiai. Sudahlah, kata Kiai, siapkan badanmu hari ini, mandi bersih, kita akan pergi menikah. Pak, Ibu hadirin rahmati Allah, ini rahasia Allah. Ijab kabul dan sebentar lagi kamu boleh memakai mobil yang ada di rumah ini. Ibu hanya minta diantar jadi sopir sampai ke kantornya. Kalau sudah jadi suami, nanti jadi imam di rumah. Masya Allah, malam itu sudah langsung jadi orang kaya. Selesai menikah, maharnya
5.000 sudah disiapkan, jubahnya, pakaian nikahnya sudah disiapkan oleh ibu. Pas duduk makan, ternyata yang ditaruh di depan pengantin laki-laki itu terong. Terong itu adalah terong yang tadi ujungnya dia colek. Barang siapa yang menjaga sholatnya 40 hari berturut-turut tanpa tinggal takbiratul ula, maka Allah akan jaganya. Kalau hari itu dia tidak terjaga, tidak dibantu oleh Allah, maka dia akan terjebak dan dia tidak akan jadi mendapatkan orang yang membuat gulai dan goreng terong. Hebatnya. Di situ dia katakan, ya Allah, begitu engkau menyelamatkanku, begitu skenariomu ketika aku baru menjalankan, mengajarkan diriku untuk taat kepada Allah dalam beberapa hari. Jaga 5 waktu, Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Suatu kali jemaah ini berangkat naik pesawat Pak, ke Mataram, keluar 4 bulan. Lalu di dalam pesawat dicela oleh orang, dicela, dan dia menunduk. Dia hanya menundukkan pandangan dan duduk di dalam pesawat, menundukkan pandangan. Tahu yang saya maksud? Pramugarinya tidak menutup aurat dengan lengkap. Dia menundukkan pandangan. Jadi dia bercerita di belakang. Bagaimana dengan jemaah itu yang berjenggot-jenggot, kita ngomong dia diam saja. Kita ngomong orang Mataram. Ya sudahlah. Ternyata di mes tempat dia tinggal itu ada 2 orang jemaah yang tinggal di situ. Istrinya pakai cadar. Ketika dia berdiskusi pramugari ini dengan istri di rumah, Bu, saya punya tadi jemaah berangkat ke Mataram, aku yang jadi pramugarinya. Ketika aku berbicara, duduklah yang rapi Pak. Dia duduk yang rapi, tapi beliau menundukkan pandangan. Beliau tidak melihat kami. Apa jawaban dari istri jemaah? Begitulah suami kami, Bu. Walaupun terlihat daging sepanjang jalan, dia tak mau melihat. Dia menundukkan pandangan. Apa kata pramugari? Kalau begitu saya mau juga lah satu jemaah kayak gitu. Kata pramugari, 40 hari dia tunggu-tunggu jemaah yang lewat. Gak ada yang naik pesawat. Ditunggu-tunggu. Satu kali dia naik pesawat, ternyata ada jemaah 12 orang naik pesawat. Apa kata pramugari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pramugari pesawat ini. Ini perjalanan jemaah yang hari ini datang untuk ke Jakarta. Ada amirnya tidak? Amir pula yang dia tanya. Pramugari tanya amir, berarti dia sudah ngomong di bawah. Masya Allah. Maka angkat tanganlah amir. Amir, ada nggak di antara jemaah ini yang mau menikah hari ini? Bingung amir. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Di dekat saya rumah ada tinggal orang pakai cadar, dan saya tanya, ternyata istri para jemaah. Kalau ada yang mau menikah hari ini, saya siang ini pakai cadar dan saya akan menikah dengan jemaah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Keberkahan dalam perjalanan yang dia lakukan dengan menundukkan pandang. Agama mengajarkan yang terbaik, dapat rezeki yang tidak terduga-duga ketika dilakukan 40 hari sama beribadah tanpa meninggalkan takbiratul ula. Subhanallah. Yang kedua, terhindar dari azab kubur. Azab kubur ini benar-benar ada Pak. Ada di suatu kampung orang kaya punya harta 1,2 triliun. Dia sampaikan ke istrinya, wahai istriku,
Andaikan nanti abang meninggal dunia, maukah engkau menemani abang dalam kubur? Dijawab sama bininya. Yang lain adalah cerita kita dulu belum. Mati kita belum. Masa mau menemani dalam kubur? Uang banyak pak. Jarang kalau ibu meninggal duluan, bapak tak mau juga jadi teman. Ibu meninggal, bapak meninggal, ibu juga tak mau jadi teman. Tapi anaknya hebat. Nak, mau nggak menemani ayah di alam barzakh selama 40 hari? Apa jawaban anaknya? Wahai ayah, kalau ayah mau, uang ayah banyak, yuk kita bikin pengumuman. Karena harta ayah ini banyak, kita separuhkan dengan orang yang mau nemanin ayah. 1,2 triliun diparohin berarti 600 miliar. Dia buat pengumuman sayembara. Di mana-mana masjid dia taruh pengumuman, di mana-mana warung dia taruh pengumuman. Barang siapa yang mau menemani ayahku di dalam kubur, maka diimbali 600 miliar. 3 bulan tidak ada yang daftar. Ada masjid, ada langgar, ada tempat keramaian, ada kos-kosan, ada warung, ditempel, nggak ada yang daftar. Tapi ada satu orang yang tinggal di hutan, tukang kayu, dia datang ke kampung itu. Ternyata dia lihat pengumuman. Karena pengumumannya sudah lama, sudah nomor HP sudah mulai hilang-hilang, akhirnya dia catat pelan-pelan. Telepon, Assalamualaikum, benarkah pengumuman ini? Benar. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya di sebelah kubur ada kamar mandi, ada kamar, ada spray bag, ada wifi, ada TV, ada laptop, makan 3 kali sehari. Tenang gak kira-kira? Oh, cuma nemenin doang. Tapi meninggal hari Rabu bapak ini jam 10 pagi. Karena tidak ada yang ditunggu, maka diselenggarakan sangat cepat. Setelah selesai diselenggarakan, bapak ibu dimasukkan jenazah ke dalam kubur. Si fulan ini dimasukkan ke dalam liang tadi. Ada TV di dalam, ada wifi dan ditutup. Hanya di lubang untuk memberikan makanan 40 hari. Pertanyaannya, yang tidur sajakah yang ditanya malaikat atau ikut dia ditanya? Oh, ternyata dia ditanya juga oleh malaikat. Fulan, kamu ada apa di sini? Nemani Tuhan. Kamu bawa apa? Kapak Tuhan. Dari mana kapaknya? Untuk apa kapak? Kau beli pakai apa? Lagi enak-enak ditanya malaikat, masih belum bisa menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Berhenti malaikat bertanya. Mungkar dan Nakir tidak sempat bertanya lagi kalau mendengar suara. Ya, azan ini perlu. Kalau ada pemerintah sempat larang-larang azan, itu ribut juga jenazah dalam kubur. Nah, karena perlu juga. 38 hari masih tentang kapak. 39 hari dari mana kapak, untuk apa kamu bikin kayu, untuk siapa kamu jual, sama besar nggak di keping kayunya, sampai pertanyaan itu, Pak. Wow. Sakit dia ditanya di dalam, pucat dia. Banyak makanan yang terbuang gara-gara pertanyaan malaikat ini, nggak mau dia makan. Ketika hari ke-40 jam 11 pagi dibuka ruangan itu, di atas orang udah nunggu, Pak. Udah siap panggung, menunggu calon miliarder yang mau keluar dari alam kubur yang menemani bapaknya. Dia mengaku dia tidak melihat sedikit pun apa yang terjadi di dalam, karena alam wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mati orang yang ada di dalamnya hidup, tapi di alam yang berbeda. Masya Allah. Ketika dibuka pintunya, dia keluar dan langsung naik ke atas panggung ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak yatim semuanya kumpul, mendekat ke sini. Kepada janda-janda yang tidak punya suami,
kumpul. Biasa janda-janda tak punya. Ngumpul janda, ngumpul anak yatim. Tolong setelah ini anak-anak yatim ini kita berikan masing-masing 100 juta. Kaget orang kampung. Dan tolong berikan juga kepada janda-janda yang tidak punya suami ini, berikan juga masing-masing 100 juta. Lantas ahli waris bertanya, dan tolong juga berikan ke masjid-masjid yang lagi membangun, tambahkan masing-masing 100 juta. Ayo Pak, apa kira-kira rahasia dari apa yang dia sampaikan pagi hari ini? Hadirin yang mulia, banyak orang yang lagi terduduk ingin mendengarkan ceritanya. Dia ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya azab kubur itu benar, pertanyaan malaikat itu benar, dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya apa yang terjadi sesungguhnya. Ya Allah, ditanya sama ahli waris, Bapak, kenapa Bapak bagi-bagikan hartanya? Ini kan belum dibagikan, belum diserahkan ke Bapak. Enggak apa-apa, yang penting sudah saya siapkan semuanya untuk saya bagi-bagikan kepada orang. Kenapa Pak? Satu kapak saja 40 hari saya tak sanggup mempertanggungjawabkannya, apalagi 600 miliar. Luar biasa. Satu kapak saja saya tak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan para malaikat, apalagi 600 miliar yang akan menjadi bagianku ketika menemani Bapak ini di alam barzakh sana. Itu tidak berhenti dia sholat berjamaah, Pak. Akhirnya dia sholat berjamaah, Masya Allah. Dia tidak lagi meninggal, tidak lagi di tengah hutan, tapi dia dekatkan dirinya kepada Allah untuk memperbaiki dirinya. Harap kubur itu benar adanya. Ali bin Abi Thalib membuktikan, dan sesungguhnya juga dilakukan oleh si fulan ini. Masya Allah, ini terjadi dan ini benar-benar konkret adanya. Yang ketiga, Allah akan berikan catatan amal kita di tangan sebelah kanan. Yang keempat, Allah akan memberikan kekuatan untuk meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Yang kelima, Allah akan memberikan hadiah kepada kita Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, dan hadiah istimewa ini adalah kemampuan masuk surga tanpa dihisab. Jagalah sholat Anda, jagalah sholat kita, sehingga kita menjadi orang-orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah manusia pilihan, istiqomah, dan sesungguhnya menjadi tempat terbaik. Kata malaikat, ya Allah, jangan terima amal ibadah puasa seseorang apabila seorang anak masih melawan dengan orang tuanya. Jangan terima amal ibadah puasa seseorang, jangan terima amal ibadah puasa seorang istri apabila seorang istri melawan dan meminta maaf kepada suaminya. Ibu, tak ada yang melawan ke suami? Tak lah ya? Tidak ada yang kasar-kasar ke suami? Nah, yang ketiga, berbuat baiklah dengan tetangga, mintalah maaf kalau ada kata-kata salah dalam hidup. Saya pernah sampaikan kemarin, seorang ponakan mau nikah, akhirnya tak jadi nikah, dan akhirnya jadi nikah. Tak jadi karena tak dapat restu dari neneknya. Datang ke Jakarta, paman, nikahkan kami paman. Kenapa? Di kampung kami tak boleh nikah. Kenapa? Karena kami tak direstui oleh nenek perempuan. Nenek perempuan itu adalah nenekku. Yang datang ke Jakarta adalah ponakanku. Kenapa nenek tak merestui? Karena dulu nenek cintanya pernah ditolak oleh si kakek yang laki-laki. Dan cerita. Jadi kalau dendam dan diwariskan ini sulit juga. Ya, jadi jangan dendam-dendaman. Ayo kita beragama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ternyata Rasulullah 13 tahun di Madinah adalah mengajarkan akhlakul karimah. Jadi Bapak Ibu, yang paling mahal itu adalah akhlak. Yang paling mahal itu adalah adab. Manusia beradab adalah manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beradablah kita, perbaiki akhlak dengan baik. Jangan bangga pakai sopan,
Jangan bangga pakai jubah, tapi kalau akhlak tidak kita perbaiki, maka tidak akan mampu memperbaiki kehidupan. Rasulullah itu orangnya cemerlang, Bapak Ibu. Dakwah itu enjoy, santai dan sejuk. Hatinya, jiwanya, pembicaraannya lebih mampu menuntun diri manusia kepada jalan yang benar. Kita diajarkan untuk berakhlak yang baik, tertuntun seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Masih ada tak seorang istri yang mampu bersimpuh di depan suaminya setelah menyiapkan makanan, menunggu makan suaminya? Ada? Masih ada nggak? Masih, Pak. Ayo. Masya Allah. Maksudnya istri setelah menyiapkan makan bersimpuh di depan suami. Lah, apalagi yang kurang, Masya Allah. Ada yang ngambilkan gobokan, minumnya, duduk bersimpuh di depan suami, menunggu suami selesai makan. Ada yang tersisa makan suami, inilah ambil berkahnya kata istri. Ada? Ada nggak? Susah hari ini Pak, tapi mudah-mudahan ada yang Bapak Ibu, terakhir kita akan selalu bermaaf-maafan, kita akan salam-salaman. Saya atas nama keluarga besar Mu'allaf yang kemarin di Masjid Darul Aman ya, saya pernah sampaikan saya punya mu'allaf 829. Jadi kalau yang bapak-bapak kemarin ada yang berwakaf Al-Quran, terima kasih sudah kita siapkan dan mudah-mudahan nanti bisa kita salurkan dengan baik. Kemudian kalau ada bapak-bapak yang ingin berwakaf Al-Quran hari ini dan ibu-ibu, silahkan nanti dengan Ustaz Yeni Saputra. Caranya boleh Al-Quran bekas, boleh Al-Quran yang mau dibeli baru, boleh. Kalau yang mau dibeli baru itu satu paketnya itu 100.000. Boleh lebih, boleh 5 paket, boleh 10 paket, boleh cash, boleh rekening. Semoga saja bapak-bapak, ibu-ibu kemarin yang berwakaf dilapangkan hidupnya, amin. Dilunaskan hutang-hutangnya, amin. Dan disehatkan dirinya, amin. Kita doa bersama untuk kesehatan kita, dan kita juga doa bersama untuk orang-orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, dan orang yang mewakafkan uangnya, materinya untuk menyiapkan bangunan masjid ini. Bahwa kita duduk di ruang ini, amal yang mengalir kepada mereka yang mewakafkan.